menghafalkan Al-Quran sejak belum bisa membaca, gitu Pak. Gitu. Ya. Sedangkan di sebelah kiri saya ini adalah Ustadz Ali Irham yang dulu menghafal Al-Quran di saat sudah dewasa, ya, yaitu ketika SMA. Sedangkan yang di tengah ini contohnya banyak sekali yang menghafal Al-Quran dan tidak hafal-hafal, mewakili kubu panjenengan semua ini ya. Nah ini tolong Bapak nanti dijawab pertanyaan kita. Tapi sebelumnya biar barokah sebentar saya ini ya. Mari kita buka majelis yang mulai ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yang kami tanyakan ini nanti mohon dijawab dua-duanya karena ini ada dua buku yang berbeda meskipun ujung-ujungnya sama. Kami para orang tua di sini yang di sini sangat-sangat ingin mendamba seperti panjenengan semua yang kanan dan kiri ini ya dalam menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan kita tidak salah. Dalam artian saya mau bertanya sejak awal sekali, yaitu Bapak yang luar biasa, apa niat pertama kali dulu dari Bapak sehingga menghasilkan nusa yang seperti ini? Niat menghafalkan Al-Quran sebetulnya mungkin kita pengen tahu, atau mungkin kita bisa ngirim lagi. Niatnya dulu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang niat awalnya. Kalau niat awalnya ya saya pertama ya sebagai orang tua kita wajib belajar baca Al-Quran. Itu yang pertama saya tanemin ya. Kemudian yang kedua wajib bisa menghafal yang wajib, ya wajib menghafal yang wajib seperti Al-Fatihah, mengajarkan bacaan sholat. Ya, adapun saya niatan hafal 30 juz dulu awalnya nggak terlintas seperti itu ya. Cuma yang saya tanami bahwasanya orang tua itu wajib mengajarkan anak-anaknya baca Al-Quran dan menghafalkan apa-apa yang wajib bagi anak, ya wajib bagi anak. Nah itu kan nanti kalau kita tanamkan seperti itu, nanti kaitannya kepada surga dan neraka. Kalau kita mengajarkan anak, ya anak bisa kemudian diamalkan, insya Allah kita akan dapat surga. Kalau kita menelantarkan anak, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan. Itu yang saya tanami. Terima kasih. Sama kami persilakan saudara saya. Kenapa menghafal Quran bisa usia sudah berapa dulu? Alia ya masa-masa indah di SMA katanya. Kenapa memilih jalur menghafal Al-Quran? Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kenapa sudah dewasa kok nafal gitu ya Pak? Barangkali jawabannya karena dulu saya situasi saya mengharuskan saya mulai menghafalkan Al-Quran ketika saya sudah tamat SMP Pak ya, tamat MTS lah kalau di Indonesia. Jadi ketika masih kecil saya cuma guru-guru ngaji kepada guru-guru ngaji yang ada di kampung, yang ada di masjid-masjid sekitar rumah saya, sampai saya menamatkan pendidikan SMP saya, sanawi saya. Nah, baru saat itu keluarga-keluarga saya, orang-orang dekat saya, termasuk guru saya dulu ngajarin saya ngaji, melihat anak ini kayaknya nih bisa nih dimasukkan ke pesantren tahfidz gitu, karena katanya dulu ketika saya ngaji memang katanya agak beda sama yang lainnya. Pinter gitu ya. Jadi bacanya cepat, jadi sudah ketika saya nyaksi di rumah udah beberapa kali hatam di nonton seperti itu. Jadi mereka beli-beli semua mengatakan karena ini kayaknya anak ini bisa nih taruh pesantren tahfidz. Akhirnya setelah saya lulus SMP baru masuk ke pesantren tahfidz. Kalau nggak salah tahun 2000 saya masuk pesantren tahfidz. Nah,
ketika disitulah saya mulai menghafal dari ayat yang pertama. Karena ketika saya menghafal di pesantren kosong Pak, jadi saya nggak punya apa-apa dari rumah, nggak ada yang saya hafal seperti itu. Jadi hafal semuanya di pesantren seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, berapa lama nih Pak? Karena ketika saya ingat ketika ikut acara tahfidz 2014 dulu ya, kurang lebih hampir 4 tahun ya. Dari 2 tahun ya, kemudian selesai 5 tahun 10 bulan usianya. Ya kira-kira berarti kan kalau dari awal 2 tahun selesai 5 tahun 10 bulan berarti 3 tahun 10 bulan. Tapi itu nggak sama ya, maksudnya awalnya susah ya, susah benar-benar susah untuk menghafalkan surat An-Nas saja itu susah ya. Cuma yang saya tanamin ya, saya selalu husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bahwasanya Allah nanti akan kasih. Dan sering 2 halaman setiap 2 halaman setiap hari Pak. Dan kita sering pulang, terus sering libur, terus kiai juga sering meliburkan. Jadi sampai mungkin 2 tahun. Tapi kalau saya ngafal sendiri mungkin nggak nyampe 2 tahun. Pertanyaan berikutnya dari Mas Ali dulu. Apa setiap program atau setiap menjalani sesuatu kan ada pendorongnya dan hambatannya. Sekaligus ini Pak, waktunya mepet ini ya. Pendorongnya apa yang membuat Pak Ali cepat menghafal itu? Karena menggunakan diambil menantu. Maaf ini ya, pendorong dan hambatannya apa yang Mas Ali rasakan? Kalau pendorong semangatnya, saya merasa apa ya Pak ya? Ya merasa mudah saja gitu ketika ngapal, karena mungkin yang saya rasakan ini istilahnya kalau orang Arab ngomongnya tajribah syakhsiyah saya Pak. Ini percobaan pribadi saya. Jadi semakin orang itu lancar membaca Al-Quran semakin mudah. Nah, alhamdulillah kebetulan memang ketika saya masuk pesantren, saya kalau baca itu udah sangat lancar sekali. Jadi ketika ngapal mudah. Tapi pendorong kayaknya itu aja ya, pengen hafal aja Pak, seperti itu. Karena dari kecil memang semenjak masih di TPG memang sudah ada niatan ingin hafal. Terus hambatannya kayaknya nggak ada Pak. Mungkin ini aja, kadang sekali sakit kayak gitu. Luar biasa ini. Untuk pertanyaan sama, karena kita akan dimainkan juga punya anak kecil yang hambatannya itu macam-macam, karena ngambek, kemudian mudi atau bagaimana. Nah, untuk anak Anda ini, monggo Pak, apakah pendorongnya, apakah ada iming-iming apa, dan sekaligus hambatannya yang dirasakan oleh Bapak atau dalam mendidik Musa? Ya, pendorongnya banyak ya. Pendorongnya yang pasti kan ini yang saya tanamin ya, kan dalam sebuah hadis itu man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah ya maka akan memperoleh 10 kebaikan dan seterusnya. Kemudian hadis juga, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mandalla ala khairin fahuwa kafa'ili, menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Artinya ketika anak kita bisa dapat 10 kebaikan, ya kita berharap bahwasanya kita akan memperoleh kebaikan yang diperoleh oleh anak kita yang akan dapat. Ya, apalagi mengingat dosa-dosa kita yang luar biasa banyaknya. Ya, kita dilahirkan kan gak langsung jadi semangat ibadah, penuh dosa, penuh kesalahan. Nah, ini yang saya tanamin ya. Saya ingin merapel, ya, bagaimana cara cepat untuk menghilangkan dosa tadi. Ya, yaitu dengan cara bagaimana anak ini hafal Quran. Bukan hafal 30 juz, awalnya saya nggak terlintas seperti itu. Bagaimana anak ini menghafal surat-surat ya dari kitabullah ini. Ya, dengan harapan tadi akan hilang dosa-dosa tadi. Kemudian hambatannya dari diri sendiri, dari saya nih, ya dari saya.
Kalau dari Musa saya lihat ya anak-anak saya, adik-adiknya juga itu nurut-nurut. Kayak nurut. Hambatannya justru dari saya sendiri. Males nanti kepentok dengan dengan teman bikin janji sama kita, teman gini. Akhirnya anak kita terganggu jadwalnya. Nah ini saya nggak mau seperti ini. Saya sering saya cancel ya. Kalau ada janji saya bilang nggak bisa, atau saya batalin, saya tolak. Kenapa? Karena saya ngajar anak. Nah ini akan gak enak kita sama kawan. Ya sama kawan akan gak enak. Nah ini hambatan dari diri sendiri. Malas, ya kemudian nanti dari kawan ngajak seperti ini, itu hambatan-hambatan yang saya alami. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak, sebelum nanti ada demo sedikit, setelah berhasil 30 juz ini, what next? Apa yang Bapak harapkan, atau mungkin akan belajar tafsir, kemudian bagaimana untuk Pak Musa ini? Ya kalau masa selain 30 juz ya, saya berusaha memperbaiki bacaannya terus ya, nggak berhenti. Kemudian saya masuk ke hadis ya, kemudian saya masuk ke bahasa Arab ya, masuk ke bahasa Arab. Tapi yang saya yakini seperti ini, yang saya tanamin bahwasanya orang Islam itu harus pintar. Saya tanamin seperti itu. Bagaimana anak saya ini, yang pertama, yang kedua ini itu mempunyai ilmu yang banyak. Ilmu apa? Ya Al-Quran diantaranya. Ilmu apa? Saya ajarin mereka matematika. Ya, saya bukan ahli matematika. Akhirnya saya ajak jalan anak-anak itu ke toko buku. Saya beliin buku-buku itu, kemudian saya otodidak. Saya terapin ke anak-anak saya. Itu dengan harapan orang Islam itu gak boleh bodoh. Ya, akhirnya saya beli buku-buku itu, ya kemudian saya baca, kemudian saya bikin soal sendiri. Saya sama istri saya bikin soal sendiri, saya rangkum dari apa yang saya baca, kemudian saya terapin. Sampai sekarang ada sekolah baru nggak? Enggak, saya homeschooling. Kemudian saya bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya saya nggak fasih. Ya akhirnya saya beli kamus-kamus itu, saya beli buku bahasa Inggris, kemudian saya baca, terjemahin apa yang saya mampu, apa yang saya bisa baca, nggak fasih gitu, saya ajarin sama anak-anak saya. Tadi dengan harapan orang Islam itu harus pinter, ya nggak boleh jelek, nggak boleh bodoh, nggak boleh tukang main, apalagi ya waliyadzubillah yang mudah-mudahan nggak jadi sampah masyarakat. Itu nggak boleh. Yang saya tanamkan itu harus berilmu anak-anak orang Islam. Ya. Berikutnya Pak, yang Bapak lakukan setelah berhasil menghafalkan Al-Quran. Bahasanya langsung berubah Bapak gitu. Kayaknya saya sudah tua banget. Berikutnya, jadi kalau sepanjang saya tahu Pak, jadi orang hubungannya dengan Al-Quran dan cara belajar itu, pertama dia akan belajar cara baca, alhamdulillah kita sudah. Kemudian fase berikutnya ngafal, alhamdulillah kita sudah. Fase berikutnya setelah ngafal qiraat barangkali, nah ini kita lagi proses. Kemudian nanti setelah qiraat barangkali mungkin yang fase yang terakhir yang paling sulit mungkin ilmu rasm mushaf, fawaidus suwar dan fawaidus suwar, seperti itu mutasyabihat Al-Quran, seperti itu mutasyabihat nudur, mungkin yang terakhir juga tafsir. Ya, Kak Nuntut, aku istilahnya Kak Nuntut. Mungkin ini sesi terakhir karena mau adzan, bisa panggil kita demo sedikit ya. Artinya dari sini ke sini atau dari sini? Ya silakan dari Ustadz Ali ke Anak Musa ya. Bukan cuma seperti yang kemarin sekali ada. Jadi membaca ayat. Iya. Sambung ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن
aktsaran nasi la ya'lamun liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wal ya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadhibin. أشهد أن محمدا رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب